Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alvin kawan. Daripada penasaran, mari kita belajar tentang pengertian sosiolinguistik. Nah, sosiolinguistik berasal dari kata sosio dan linguistik. Sosio sama dengan kata sosial, yaitu berhubungan dengan masyarakat. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari dan membicarakan bahasa, khususnya unsur-unsur bahasa dan antara unsur itu. Jadi, sosiolinguistik adalah kajian yang menyusun teori-teori tentang hubungan masyarakat dengan bahasa. Nah, sebelumnya, sosiolinguistik juga mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa, khususnya perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan. Nah, pendapat ini dikeluarkan atau dituangkan oleh Nababan pada tahun 1993. Jadi, kawan-kawan sudah paham pengertian dari sosiolinguistik? Ya dong, karena sudah belajar. Yuk, mari kita lanjutkan pembahasannya. Adalah kajian bahasa. Jadi, kajian sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi kemasyarakatan. Kajian kebahasaan dalam linguistik terbagi menjadi dua cabang, yaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik. Nah, apa sih mikrolinguistik? Mikrolinguistik meliputi kajian bahasa secara internal seperti struktur, morfologi, fonologi, sintaksis, dan semantik. Sedangkan makrolinguistik meliputi psikolinguistik, yaitu gabungan antara psikologi dengan linguistik. Kemudian sosiolinguistik seperti yang kita bahas pada kali ini, yaitu gabungan antara sosiologi dan linguistik. Dan yang ketiga itu ada antropolinguistik, yaitu gabungan antara antropologi dan linguistik. Kemudian yang keempat ada neurolinguistik, yaitu gabungan antara neurologi dengan linguistik. Nah, manfaat dari sosiolinguistik itu apa sih? Nah, manfaatnya adalah bahasa sebagai alat komunikasi verbal manusia. Tentunya mempunyai aturan-aturan tertentu dalam penggunaannya. Nah, dari rumusan Friesman itu dapat kita jabarkan manfaat dan kegunaan sosiolinguistik bagi kehidupan praktis. Yang pertama, itu pengetahuan. Sosiolinguistik dapat dimanfaatkan dalam berkomunikasi atau berinteraksi. Sosiolinguistik memberikan pedoman kepada kita dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa, atau gaya bahasa. Apa yang harus kita gunakan jika kita berbicara dengan orang lain? Jika kita adalah anak dalam suatu keluarga, tentu kita harus menggunakan ragam atau gaya bahasa yang berbeda. Jika lawan bicara kita adalah ayah, ibu, kakak, atau adik. Jika kita seorang murid, tentunya kita harus menggunakan ragam atau gaya bahasa yang berbeda pula terhadap guru, terhadap teman, atau terhadap sesama murid kelas lainnya. Sosiolinguistik melihat bahasa sebagai suatu sistem, tetapi yang berkaitan dengan struktur masyarakat itu sendiri. Bahasa dilihat sebagai sistem yang tidak terlepas dari ciri-ciri penutur dan nilai-nilai sosial budaya yang dipatuhi oleh penutur itu. Jadi, bahasa dilihat sebagai sistem yang terbuka. Sosiolinguistik berhubungan dengan pragmatik. Nah, karena sosiolinguistik mengkaji variasi bahasa serta penggunaannya dalam hubungan, dalam perilaku masyarakat, atau variasi bahasa dalam hubungan dengan konteks sosial masyarakat yang mendukungnya. Hubungan sosiolinguistik dengan cabang ilmu bahasa lainnya merupakan ilmu yang mengkaji linguistik yang dihubungkan dengan faktor sosiologi. Dengan demikian, sosiolinguistik tidak meninggalkan linguistik. Apa yang dikaji dalam linguistik, yaitu ilmu, dijadikan dasar bagi sosiolinguistik untuk menunjukkan perbedaan penggunaan bahasa yang dikaitkan dengan faktor sosial. Kajian mengenai fonologi, morfologi, struktur kalimat, dan semantik leksikal dalam
linguistik dipakai oleh sosiolinguistik untuk mengungkap struktur bahasa yang digunakan oleh tiap-tiap kelompok tutur sesuai dengan konteksnya. Hakikat masyarakat bahasa yang terdapat dalam mata pelajaran kali ini yaitu sosiolinguistik. Nah, hakikatnya apa saja sih? Yaitu yang pertama itu pengertian masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa itu adalah masyarakat multibahasa. Itu mempunyai gejala yang menarik untuk dikaji dari perspektif sosiolinguistik. Bahkan Pasol mengemukakan bahwa sosiolinguistik dapat menjadi bidang studi karena adanya pemilihan bahasa. Yang pertama, masyarakat tutur. Nah, masyarakat tutur ini adalah masyarakat lingkup luas atau sempit yang berinteraksi dengan bahasa tertentu yang dapat dibedakan dengan kelompok masyarakat tutur lain. Bagaimana teman-teman? Asik bukan belajar sosiolinguistik? Ya, belajar sosiolinguistik itu sangat mengasihkan. Terima kasih sudah memperhatikan videonya. Semoga membantu teman-teman yang ingin belajar. Semangat terus ya teman-teman untuk meraih cita-cita. Semangat terus, hore!